Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara terkait kekalahan Timnas U20 Indonesia atas Iran. Garuda Nusantara menjalani laga perdana Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan saat bertemu Iran dengan skor telak 3-0. Mereka cukup kesulitan dalam melakukan kreasi serangan dan lebih banyak bertahan. Persiapan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu masih belum bisa memberikan dampak positif. Selain itu, Iran memang tampil solid sejak menit pertama dan sukses memberikan ancaman sepanjang laga. Erick Thohir menjelaskan, perjalanan Timnas U20 Indonesia masih panjang. Menurutnya, 2 pertandingan selanjutnya akan cukup krusial bagi mereka. Dia juga masih memasang harapan tinggi karena ini adalah calon-calon pilar Timnas Indonesia di masa depan. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk Timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah masa depan yang akan membela Timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan, semua supporter saat ini harus kompak. Termasuk tidak menyalahkan semua pemain yang sudah berjuang keras di lapangan. Menurutnya, ini adalah proses bagi pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dia memastikan bahwa Garuda Nusantara siap berjuang keras di ajang ini. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih. Karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Pada pertandingan selanjutnya Timnas U20 Indonesia akan berjumpa dengan Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025. Indra Syafri harus segera mempersiapkan pasukannya dengan baik karena lawan mereka adalah juara di edisi sebelumnya. Pembinaan pemain usia muda yang baik di Uzbekistan juga jadi modal solid yang membuat mereka kuat di timnas kelompok umur. Mencuri poin di laga tersebut akan jadi modal penting bagi perjalanan Indonesia. Apalagi, mereka datang dengan target menembus semifinal. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, ini terkait update terkini Timnas Indonesia di laga Piala Asia U20 semalam ya, Tribuners ya, yang mana pelatih Timnas U20 Indra Syafri sendiri memberikan komentar setelah Timnas kalah telak melawan Iran di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025. Yang mana Timnas U20 ini harus menyerah dengan skor 0-3 Tribuners di tangan Irak dengan kekalahan pada Kamis malam tadi. Bertandang di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center gitu ya. Timnas Indonesia ini kebobolan 3 gol yang keseluruhan caranya juga lewat bola-bola atas. 2 dari 3 gol yang dicetak Iran ke gawang Timnas Indonesia ini dihasilkan dari pemain Navari Nogorani bahkan di menit 5, kemudian di menit 70, dan juga terakhir di menit 63 Tribuners. Bagi Timnas Indonesia sendiri, kekalahan telak lawan Iran pada laga perdana jelas menjadi pukulan yang sangat telak ya. Apalagi kekalahan ini juga kemudian membuat Garuda Indonesia langsung terperosok ke posisi juru kunci klasemen Tribuners. Di sisi lain, kekalahan di Iran ini juga menjadi tanda bahwa level Timnas Indonesia masih kalah kelas dibandingkan dengan klub-klub yang lainnya. Nah, di tengah target besar harus mencapai semifinal Piala Asia U20 ini, sekaligus bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U20 di tahun 2025. Kekalahan pada laga pertama dengan skor telak ini memang layak dijadikan evaluasi besar-besaran ya Tribuners ya, khususnya bagi pelatih Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia sendiri. Evaluasi dinilai sangat amat dibutuhkan dalam hal ini Tribuners biar nanti Timnas Indonesia tuh bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangannya. Indra Syafri sendiri ketika ditanya sama awak media ya, ini juga yang bersangkutan mengaku bahwa timnya cukup lengah dalam mengantisipasi bola-bola atas ketika melawan Iran. Hal itulah yang dirasa menjadi biang kerok utama kekalahan telak dari Garuda Muda di tangan Iran. Seperti itu. Oke. Dari keterangan Indra Syafri juga, Tribuners, apa yang dikatakan Indra Syafri ini memang dinilai karena Timnas Indonesia khususnya lini belakang terlihat
Cukup kesulitan ya selama pertandingan ya yang bisa kita amati juga ya. Selain pemain Iran memiliki keunggulan dalam hal fisik yang cukup tinggi postur badannya gitu kan, skema timnas Indonesia dalam mengantisipasi bola mati juga dinilai lemah. Oke, kita juga sama-sama berharap nih Tribuners, semoga kemudian ke depan timnas Indonesia dari laga pertama ini ada evaluasi dan nantinya di laga selanjutnya ada performa yang juga cukup bagus untuk teman-teman timnas Indonesia U20. You played with Iran before. Apakah pernah bertemu lawan Iran sebelumnya? Di tahun 2018 pernah. In 2018, but this team no. Okay. What does he think of the Iranian team? Bagaimana menurut Coach Indra tim Iran? Ya, tim bagus dan saya pikir perlu diperhitungkan juga dengan tim-tim lain. Mereka bermain secara tim sangat bagus dan juga punya kelebihan bagus di bola-bola atas. I think they have a good team. They will compete with the other strong team, and also their strength. They have really good in crossing ball and high ball. What do you think were your team's weakness today? Bagaimana In the pikir strong kelemahan points. kita? Mengantisipasi bola-bola atas, How to anticipate the duel crossing satu ball lawan satu kita lemah. when we play once against one in the high ball. And the It's strong the points? weakness. The strong point. Sebenarnya kita punya kecepatan ya untuk bisa counter attack mereka dan ada berapa kali bisa membuat peluang tapi nggak dimanfaatkan. Actually, we have a really good speed, and there is a chance from our speed, but we don't score a goal. Coach, your next game is against Uzbekistan. Yeah, yeah. What do you think of their team? Ya, yang pertama kita akan evaluasi tim dulu. Setelah itu kita akan siapkan tim untuk main lawan Uzbekistan. We will preparing our team better, and we are already watching the Uzbekistan team, and we are ready to play against them. Are you familiar with the Uzbekistan team? Apakah familiar dengan tim? Ya, di Asian Games saya juga pernah ketemu. Terus juga sudah pernah uji coba satu kali di Jakarta. Yeah, before we play against them in the Asian Games, and this team also play friendly match before one time. In Jakarta. And last question, what do you think of your chances against Uzbekistan? Bagaimana menurut gue peluangnya lawan Uzbek? Ya, nanti kita lihat karena kita baru melihat pertandingan dia lawan Yemen tadi dan kita coba analyze dulu. We will see, we will bagaimana analyze kekuatan. because we just watching their match, Okay. last match. Okay, Ya. terima kasih Coach. Thank you very much. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara terkait kekalahan Timnas U20 Indonesia atas Iran. Garuda Nusantara menjalani laga perdana Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan saat bertemu Iran dengan skor telak 3-0. Mereka cukup kesulitan dalam melakukan kreasi serangan dan lebih banyak bertahan. Persiapan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu masih belum bisa memberikan dampak positif. Selain itu, Iran memang tampil solid sejak menit pertama dan sukses memberikan ancaman sepanjang laga. Erick Thohir menjelaskan, perjalanan Timnas U20 Indonesia masih panjang. Menurutnya, 2 pertandingan selanjutnya akan cukup krusial bagi mereka. Dia juga masih memasang harapan tinggi karena ini adalah calon-calon pilar Timnas Indonesia di masa depan. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk Timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela Timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan, semua supporter saat ini harus kompak. Termasuk tidak menyalahkan semua pemain yang sudah berjuang keras di lapangan. Menurutnya, ini adalah proses bagi pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dia memastikan bahwa Garuda Nusantara siap berjuang keras di ajang ini. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih. Karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Pada pertandingan selanjutnya Timnas U20 Indonesia akan berjumpa dengan Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025. Indra Syafri harus segera mempersiapkan pasukannya dengan baik karena lawan mereka adalah juara di edisi sebelumnya. Pembinaan pemain usia muda yang baik di Uzbekistan juga jadi modal solid yang membuat mereka kuat di Timnas kelompok umur.
Mencuri poin di laga tersebut akan jadi modal penting bagi perjalanan Indonesia. Apalagi, mereka datang dengan target menembus semifinal. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, ini terkait update terkini Timnas Indonesia di laga Piala Asia U20 semalam ya, Tribuners ya, yang mana pelatih Timnas U20 Indra Syafri sendiri memberikan komentar setelah Timnas kalah telak melawan Iran di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025. Yang mana Timnas U20 ini harus menyerah dengan skor 0-3 Tribuners di tangan Irak dengan kekalahan pada Kamis malam tadi. Bertandang di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center gitu ya. Timnas Indonesia ini kebobolan 3 gol yang keseluruhan caranya juga lewat bola-bola atas. 2 dari 3 gol yang dicetak Iran ke gawang Timnas Indonesia ini dihasilkan dari pemain Navari Nogorani bahkan di menit 5, kemudian di menit 70, dan juga terakhir di menit 63 Tribuners. Bagi Timnas Indonesia sendiri, kekalahan telak lawan Iran pada laga perdana jelas menjadi pukulan yang sangat telak ya. Apalagi kekalahan ini juga kemudian membuat Garuda Indonesia langsung terperosok ke posisi juru kunci klasemen Tribuners. Di sisi lain, kekalahan di Iran ini juga menjadi tanda bahwa level Timnas Indonesia masih kalah kelas dibandingkan dengan klub-klub yang lainnya. Nah, di tengah target besar harus mencapai semifinal Piala Asia U20 ini, sekaligus bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U20 di tahun 2025. Kekalahan pada laga pertama dengan skor telak ini memang layak dijadikan evaluasi besar-besaran ya Tribuners ya, khususnya bagi pelatih Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia sendiri. Evaluasi dinilai sangat amat dibutuhkan dalam hal ini Tribuners biar nanti Timnas Indonesia tuh bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangannya. Indra Syafri sendiri ketika ditanya sama awak media ya, ini juga yang bersangkutan mengaku bahwa timnya cukup lengah dalam mengantisipasi bola-bola atas ketika melawan Iran. Hal itulah yang dirasa menjadi biang kerok utama kekalahan telak dari Garuda Muda di tangan Iran. Seperti itu. Oke. Dari keterangan Indra Syafri juga, Tribuners, apa yang dikatakan Indra Syafri ini memang dinilai karena Timnas Indonesia khususnya lini belakang terlihat cukup kesulitan ya selama pertandingan ya, yang bisa kita amati juga ya. Selain pemain Iran memiliki keunggulan dalam hal fisik yang cukup tinggi postur badannya gitu kan, skema Timnas Indonesia dalam mengantisipasi bola mati juga dinilai lemah. Oke, kita juga sama-sama berharap nih Tribuners, semoga kemudian ke depan Timnas Indonesia dari laga pertama ini ada evaluasi dan nantinya di laga selanjutnya ada performa yang juga cukup bagus untuk teman-teman Timnas Indonesia U20. You played with Iran before. Apakah pernah bertemu lawan Iran sebelumnya? Di tahun 2018 pernah. In 2018, but this team no. What does he think of the Iranian team? Bagaimana menurut Coach Indra tim Iran? Ya, tim bagus dan saya pikir perlu diperhitungkan juga dengan tim-tim lain. Mereka bermain secara tim sangat bagus dan juga punya kelebihan bagus di bola-bola atas. I think they have a good team. They will compete with the other strong team, and also their strength. They have really good in crossing ball and high ball. What do you think were your team's weakness today? Bagaimana apa In the pikir strong kelemahan points. kita? Mengantisipasi bola-bola atas, How to anticipate the duel crossing satu ball lawan satu kita lemah. when we play once against one in the high ball. And the It's strong the points? weakness. The strong point Sebenarnya kita punya kecepatan ya untuk bisa counter attack mereka dan ada berapa kali bisa membuat peluang tapi nggak dimanfaatkan. Actually, we have a really good speed, and there is a chance from our speed, but we don't score a goal. Coach, your next game is against Uzbekistan. Yeah, yeah. What do you think of their team? Ya, yang pertama kita akan evaluasi tim dulu. Setelah itu kita akan siapkan tim untuk main lawan
Uzbekistan. We will preparing our team better, and we are already watching the Uzbekistan team, and we are ready to play against them. Are you familiar with the Uzbekistan team? Apakah familiar dengan tim? Ya, di Asian Games saya juga pernah ketemu. Terus juga sudah pernah uji coba satu kali di Jakarta. Before we play against them in the Asian Games, and this team also play friendly match before one time. In Jakarta. And last question, what do you think of your chances against Uzbekistan? Bagaimana menurut gue peluangnya lawan Uzbek? Ya, nanti kita lihat karena kita baru melihat pertandingan dia lawan Yemen tadi dan kita coba analyze dulu. We will see, we will analyze because we just watching their match, last match. Okay, Ya. terima kasih coach. Thank you very much. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara terkait kekalahan Timnas U20 Indonesia atas Iran. Garuda Nusantara menjalani laga perdana Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan saat bertemu Iran dengan skor telak 3-0. Mereka cukup kesulitan dalam melakukan kreasi serangan dan lebih banyak bertahan. Persiapan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu masih belum bisa memberikan dampak positif. Selain itu, Iran memang tampil solid sejak menit pertama dan sukses memberikan ancaman sepanjang laga. Erick Thohir menjelaskan, perjalanan Timnas U20 Indonesia masih panjang. Menurutnya, 2 pertandingan selanjutnya akan cukup krusial bagi mereka. Dia juga masih memasang harapan tinggi karena ini adalah calon-calon pilar Timnas Indonesia di masa depan. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk Timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela Timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan, semua supporter saat ini harus kompak. Termasuk tidak menyalahkan semua pemain yang sudah berjuang keras di lapangan. Menurutnya, ini adalah proses bagi pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dia memastikan bahwa Garuda Nusantara siap berjuang keras di ajang ini. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih. Karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Pada pertandingan selanjutnya Timnas U20 Indonesia akan berjumpa dengan Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025. Indra Syafri harus segera mempersiapkan pasukannya dengan baik karena lawan mereka adalah juara di edisi sebelumnya. Pembinaan pemain usia muda yang baik di Uzbekistan juga jadi modal solid yang membuat mereka kuat di Timnas kelompok umur. Mencuri poin di laga tersebut akan jadi modal penting bagi perjalanan Indonesia. Apalagi, mereka datang dengan target menembus semifinal. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, ini terkait update terkini Timnas Indonesia di laga Piala Asia U20 semalam ya, Tribuners ya, yang mana pelatih Timnas U20 Indra Syafri sendiri memberikan komentar setelah Timnas kalah telak melawan Iran di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025. Yang mana Timnas U20 ini harus menyerah dengan skor 0-3 Tribuners di tangan Irak dengan kekalahan pada Kamis malam tadi. Bertandang di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center gitu ya. Timnas Indonesia ini kebobolan 3 gol yang keseluruhan caranya juga lewat bola-bola atas. 2 dari 3 gol yang dicetak Iran ke gawang Timnas Indonesia ini dihasilkan dari pemain Navari Nogo